Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian sudah masuk ke playlist unboxing dan juga review. Ada yang baru nih brother di awal tahun ya kan, Tecno baru saja meluncurkan produk terbarunya mereka. Ini adalah Tecno Spark 20 series guys. Yang mana ini penerus dari Tecno Spark 10 series yang udah rilis ya di tahun 2023, tepatnya tanggal 28 Maret gitu brother. Nah ini sebenarnya secara global dia tuh udah rilis di bulan Desember tahun kemarin. Tapi resminya itu di tanggal 3 Januari, tepat di hari ini guys, 2024. Jangan salah tahun loh, agak-agak ini nih. Kalau awal tahun ya 2023, 2024 gitu. Nah ini memang dia membawa beberapa spesifikasi yang menurut gue cukup oke ya guys. Seperti yang lu lihat ini sebelum kita nanti ulik lebih dalam lagi guys. Ini lu lihat ada DTS dual speakernya. Which mean ini secara kualitas audio harusnya lebih bagus handphone ini. Di range harga sejutaan. Gitu guys. Kemudian pakai prosesor gaming MediaTek Helio G85 buat lo yang suka hobi gaming, ngecasnya juga lumayan cepet pakai 18 watt fast charge. Kemudian buat lo yang suka hobi foto-foto guys, ini kameranya udah ada 50 megapiksel dan 32 megapiksel ambience flash selfie. Gitu guys. Cukup menarik juga untuk handphone ini brother, dan ini yang pasti ada NFC-nya juga. Nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga review brother. Kurang lebih tampilan boxnya seperti ini ya brother, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan banget dari yang Tecno Spark yang 10 series kemarin. Ada beberapa unique selling point seperti yang sudah gue sebutkan tadi, ada speknya juga. Dan for your information ya, untuk brand Tecno memang dia udah beroperasi di lebih dari 70 negara pasar global gitu guys. Dan dia memang memfokuskan handphone dia kepada customer dengan beberapa tipe. Seperti yang kalian tahu ya, ada tipe Spark seperti ini, ada tipe ada tipe Pova maksud gua, ada juga tipe Camon dan Phantom yang udah pernah kita review juga, handphone lipat-lipat, harganya affordable gitu guys. Tampilan depannya kurang lebih seperti ini, ya kan? Ini ada unit dari device sama beberapa spek unique selling point yang sudah gue sebutkan tadi, gitu brother. Kemudian di bagian dalam, nah ini yang gue suka nih. Dari Traction Holding termasuk salah satunya adalah Tecno. Dia memberikan 12 bulan garansi plus 1 bulan. Kemudian ada manual book seperti biasa dan juga dan juga ada silicone case-nya di dalam. Ini clear ya, brother. Tuh silicone case-nya. Lanjut lagi di bagian bawahnya lagi ini ada USB Type-C cable, bro. Kemudian ada kepala charger yang sudah gue sebutkan tadi. Ini 18 watt fast charging. Gitu, fast charge. Dan terakhir ini ada SIM ejector bray, di dalamnya 11 sokin. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti itu paket penjualannya ketika lo mentakis Tecno Spark 20 NFC. Dan sekarang sebelum review, kita akan hands on sedikit brother. Ini kita akan buka dulu guys, plastik pembungkusnya ya kan. Ih keren loh bro. Desain apa namanya nih? Backdoor, back covernya loh. Nah, kurang lebih ini dia brother. Untuk desain bagian belakang Tecno Spark 20 NFC. Secara desain menurut gue bagian belakang ini cukup elegan ya guys. Nah ini mereka sebut dengan warnanya itu adalah Graffiti Black di kardusnya. Gitu bro. Ada beberapa varian warna lain buat lo yang pengen lebih tenang. Mungkin lo bisa coba Cyber White. Atau buat lo nih yang lebih suka ala-ala leather gitu ya. Lo bisa pilih varian warna Magic Skin Blue. Nah ini keren ya, nanti kita bakal bahas juga masalah kamera belakangnya nih. Tapi sebelum itu, karena ini hands on, kita bahas dulu positioning, tombol, lubang-lubang, dan segala macam gitu guys. Nah ini di bagian bawah ada speaker ya brody. Kemudian ini di bagian tengahnya ada USB port untuk charging. Ada mic dan juga ada port untuk jack audio 3,5 mili gitu guys. Ada di paling bawah. Nah di bagian samping lagi, sebelah kanan gua ya, ini ada SIM tray. Terus di bagian atas, ini yang gue sebut DTS dual speaker ya. Jadi ini double speakernya, double happy-nya guys. Terutama buat lo semua yang hobi nonton film ataupun denger musik di handphone, ini oke banget. Dan ini gue rasa handphone entry level pertama ya, yang pakai dual speaker gitu guys. Terakhir, di sebelah kiri ini ada tombol power ya. On off including sama side fingerprint scanner seharusnya. Dan ada tombol volume up and down. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas masalah kamera belakangnya brother. Ini dia memang konfigurasinya adalah dual kamera. Yang mana untuk resolusi main kameranya ini 50 megapiksel plus AI lens. Nah, untuk yang posisi yang sebelah kiri ini lu jangan salah kaprah ya, ini adalah LED flash, guys. Gitu, bukan kamera ketiga. Lanjut lagi, kita akan bahas untuk bagian depan sekaligus gua akan kasih tahu speknya dan kita akan masuk ke pengujian gitu, guys.
Kurang lebih seperti ini guys, tampilan layarnya dari Tecno Spark 20 series. Kalau kita lihat dari bentang layarnya ini cukup luas ya, 6,56 inci gitu guys. Panelnya pakai IPS LCD, refresh rate-nya 90 Hz dan sudah HD+. Nah, kerapatan PPI density-nya di angka 269 PPI gitu bro. Nah, uniknya ya, di bagian atas nih kalau misalkan lo lihat, ini ada kamera selfie yang bentuknya itu dia adalah punch hole. Jadi keren banget guys, di range harga segini udah bisa ngasih kamera punch hole, yang mana ini seingat gue ya, ini merupakan handphone entry level pertama nih yang pakai punch hole kayak gini guys. Jadi kelihatan kayak handphone mahal gitu bro ya. Oke, dari bagian layar kita akan berpindah ke bagian setting untuk ngecek beberapa spesifikasinya yang menurut gue ini cukup oke di range harga segitu. Terutama buat lo semua yang hobi gaming. Nah, kalau kita cek di About Phone, seperti yang sudah gue mention di awal tadi pada saat unboxing, ini pakai prosesornya adalah MediaTek Helio G85 gaming processor. Kemudian untuk RAM-nya juga cukup gede ya guys. Ini adalah 8GB dan bisa di-extend 8GB dengan memory fusion. Jadi kalau misalnya lu kurang, bisa ditambah lagi gitu guys. Internal storage-nya ini juga bukan main-main guys. Cukup luas juga, 256GB. Android versionnya ini pakai Android 13 brodi. Terus kemudian untuk OS-nya pakai HiOS ya. Versionnya itu 13.5.0. Tadi kan gue udah mention ya untuk pengecasannya 18 watt. Dan untuk baterainya sendiri ini juga cukup gede, 5000 mAh gitu guys. Terus untuk si Tecno Spark 20 NFC ini juga udah tersertifikasi IP53 ya guys, dust and water resistant. Jadi cukup oke banget ini handphone brodi. Kurang lebih seperti itu beberapa spesifikasi singkat ya. Dan sekarang kita akan review into deep nih, tapi gue akan mulai dari part kameranya dulu bro. Ya terlepas dari konfigurasi kameranya yang cuma 2 lensa ya guys, tapi kemampuan fotografinya nih ya, menurut gue dari si Tecno Spark 20 ini jujur ya, sedikit bikin gue kaget nih. Kenapa? Karena untuk smartphone di harga segini guys, Tecno tuh bener-bener ngasih fitur yang cukup lengkap menurut gue. Nah, kalau untuk urusan pengambilan fotonya nih ya, keunggulan pertama adalah tuh karena udah ada mode pro-nya guys. Ya meskipun pilihannya tuh masih nggak terlalu banyak gitu ya, cuman fitur ini nih menurut gue tuh cukup membantu banget buat ningkatin kualitas foto kita guys. Tapi dengan catatan nih guys, buat orang yang mau ngulik aja gitu dan ngerti gitu bro. Terus nih guys, buat lo semua yang hobi selfie nih ya, selain resolusinya udah 32 megapiksel, nah pihak Tecno ini juga menyematkan sebuah algoritma AI yang bisa lebih meningkatkan lagi output foto yang kita ambil nih guys tentunya. Terus kamera depan dari Tecno Spark 20 ini guys, merupakan smartphone pertama ya yang dikasih fitur pencahayaan tambahan. Ini tuh kayak ala handphone 5-6 jutaan gitu loh bro. Jadi buat kebutuhan foto selfie nih ya di kondisi low light, lu tuh bisa manfaatin lampu LED flashnya yang bisa diatur karakter cahayanya nih bro. Mau warm ataupun mau cool, sabi banget nih. Sama punya 3 tingkat nih intensitas cahaya yang berbeda guys. Nah fitur ini tuh pihak Tecno menyebutnya dengan ambience flashlight guys, seperti yang gue mention di awal tadi. Atau kalau misalkan lu nggak mau terlalu hard gitu ya, lu bisa banget nih pilih pencahayaan dari layarnya doang. Kayak gini nih bro. Gak cuma itu aja guys, fitur ini bahkan bisa kita implementasiin nih untuk perekaman videonya. Nah, kalau secara kualitas video, si Tecno Spark 20 ini juga nggak kalah kece guys. Kenapa? Karena di range harga segini, dia tuh udah bisa ngerekam video resolusi 2K 30 fps. Baik untuk kamera utama ataupun kamera depannya. Terus punya fitur bokeh juga nih buat videonya yang lo bisa nikmatin guys, meskipun resolusinya nih turun ya, jadi ke angka 720 30 fps. Nah buat perekaman video di low light-nya ini juga termasuk cukup baik ya menurut gua. Dan lagi-lagi nih berkat algoritma AI ya yang bisa bikin video low light di handphone ini tuh jadi terlihat lebih terang gitu bro. Terus kalaupun lo masih kurang puas nih ya, lo tetap bisa kok manfaatin lampu LED flash-nya nih sebagai penerangan tambahan bro. Tapi ada satu hal nih guys yang harus kalian catat ya, karena si Tecno Spark 20 ini masih belum punya fitur stabilisasi apapun bro. Dari bagian kamera, sekarang kita bakal beralih untuk ngetes bagian performanya guys. Tapi sebelum kita ngetes gaming dan segala macam gitu ya, ini gue udah download Antutu Benchmark versi 9 dan versi 10. Ternyata ini hasilnya beda, cuman sedikit aja gitu guys. Yang mana untuk versi yang 9, ini dia tuh bisa menghasilkan skor di angka 251 ribuan poin. Gitu bro. Nah, pas gue cek untuk yang versi 10, ini turun dikit. Jadi angkanya 214.584 poin. Itu hasil di atas kertasnya bro.
Dari skor Antutu, di atas kertas tadi kita bakal coba ceki-ceki dulu Bray, beberapa settingan game. Ini gue bakal mainin 3 game, Mobile Legends, kemudian PUBG, dan juga Genshin Impact. Pertama-tama gue bakal cek settingannya dulu nih guys, kira-kira dia bisa mentok di mana. Nah ini untuk settingan Mobile Legends guys, kita coba ceki-ceki dulu untuk grafisnya. Ini dia mentok rata kanan semua, kemudian untuk frame rate-nya bisa di high, grafisnya dia bisa di ultra, mentoknya. Terus kalau kita buka PUBG nih sekarang, kita lihat settingannya dulu. Oke, ini kita masuk ke bagian setting buat PUBG Mobile guys. Ini untuk settingan grafisnya. Ini smooth-nya bisa di ultra ya bro. Kemudian balance-nya bisa di high, HD-nya mentok di high, dan HDR-nya ini belum kebuka. Gitu guys. Dari PUBG kita bakal coba ceki-ceki settingan Genshin Impact nih sekarang. Nah ini Genshin-nya udah kebuka guys. Kita bakal masuk ke bagian setting terlebih dahulu nih. Kita cek untuk grafisnya. Ini gue make yang low dulu kali ya. Yang low 3060 oke, sabi. Kemudian seperti biasa kalau kita pakai high ataupun highest, dia akan overlock gitu ya. Cuma nanti bakal kita uji deh main gamenya seperti apa gitu guys. Smooth atau enggak untuk Genshin Impact. Tapi sebelum itu guys, ini ada sebuah fitur yang menurut gue cukup menarik ya. Dari si Technospark 20 NFC ini. Karena kalau misalkan kita lihat di sini dia tuh punya menu yang namanya Graphic Enhancement. Ini gue bakal buka dulu guys. Nah ini untuk tampilan gambarnya lu bisa atur ya, bisa di classic, colorful, soft ataupun realistic gitu bro. Nah uniknya lagi nih ya buat lo semua yang suka ngegame dan biasa pakai tombol L1 ataupun R1, di sini ada yang namanya magic button. Tinggal diklik aja guys. Nah yang dipakai sebagai tombolnya itu adalah tombol volume. Ini ya, tinggal di diaktifin aja, kemudian di next. Nah ini bisa lu pindah nih, mau di tombol yang buat nembak atau tombol yang buat ngeker pakai scope gitu guys. Di PUBG ini juga sabi gitu bro. Nah biar lebih afdol, tadi kan settingan grafisnya ya untuk 3 game. Nah ini sekarang kita bakal coba untuk ngegame 3 game tersebut di scene berikut ini bro. Sebenarnya sih kalau untuk game-game harian gitu guys, ini menurut gue sih masih cukup oke-oke aja ya, nggak ada masalah ataupun nggak ada kendala sama sekali gitu. Pun sebenarnya sama masalah dari pengurangan baterainya gitu guys. Menurut gue dengan kapasitas baterai 5000 mAh, pengurangan baterainya pada saat kita main game juga nggak terlalu signifikan banget gitu ya, masih oke lah gitu guys. Nah, tadi kan gue udah sempat mention ya, untuk pengecasannya pun sebenarnya handphone ini punya fast charging 18 watt. Nah, pada saat pengecasannya pun, ini sebenarnya juga masih cukup oke banget guys untuk si 18 watt itu. Nggak terlalu lama-lama banget gitulah intinya bro. Nah, buat lo semua yang main ketakis nih, untuk si Technospark 20 NFC ini guys, untuk varian 8/256GB ini, harga resminya itu dibanderol dengan harga Rp1.799.000 untuk harga resminya. Tapi kalau misalnya lo semua budgetnya kurang dari segitu, don't worry guys, karena ini si Tecno juga merilis varian yang satunya lagi, yaitu Technospark 20C. Ini harga resminya guys, untuk varian 4/128GB itu dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Itu harga resminya. Pun ada varian yang atasnya lagi, itu 8/128GB, ini dibanderol dengan harga
599.000 gitu, Bray. Tapi gue rasa namanya bukan Transcend Holding guys kalau nggak ngasih promo-promo gitu ya. Ini di periode promo lu bisa takis untuk Technospark 20 NFC itu diskon 50.000 ya. Jadi harganya Rp1.749.000. Pun ada promo yang varian Technospark 20C, ini yang 428GB periode promonya. Ini lu bisa takis diskon 100.000, jadi harganya Rp1.199.000 gitu guys. Nah varian tertingginya yang 828GB itu diskon juga 100.000, jadi harganya Rp1.499.000 gitu guys. Cuman ini ada yang spesial lagi guys ternyata. Untuk lu yang mau ngetakis Technospark 20C yang ini guys, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam di tanggal 3 Januari, lu bisa takis dengan harga spesial banget Rp999.000. Buruan takis, unitnya nggak terlalu banyak kayaknya guys. Nah produk ini tersedia ya guys mulai dari tanggal 3 di Erafon dan juga di Shopee nih. Dan tanggal 11 Januari guys juga akan tersedia di Tokopedia, Lazada, Akulaku dan juga Blibli. Nah sambil kita ngomongin masa promo-promo tadi, ini gue bakal kasih lihat ke kalian buat lo yang mau ngetakis nih, yang harga Rp999.000, gue akan kasih lihat beberapa speknya ya guys. Sedikit ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari bagian kamera ini speknya sama gitu. Untuk main kameranya punya resolusi 50 megapiksel gitu bro, sama ada AI cam-nya juga. Bentang layarnya 6,56 inci ya guys, pakai panel IPS LCD HD+. Refresh rate-nya pun sama ya, seperti Technospark 20 tadi, 90Hz, dengan kerapatan PPI density di angka 269 PPI. Nah ini sama juga seperti Technospark 20 NFC tadi, untuk kameranya ini pakai punch hole ya guys, ini resolusinya 8 megapiksel dual flashlight. Dari bagian layar guys, kita beralih nih, gue masuk ke bagian setting untuk ngecek si my phone-nya. Nah untuk chipsetnya, Adoski ini pakai MediaTek ya, Helio G36 guys. Kemudian Androidnya pakai Android version 13 ini. Terus abis itu untuk RAM-nya sendiri adalah 8GB plus 8GB memory fusion. Sama juga seperti Technospark 20 NFC yang tadi. Nah untuk internal storage-nya ini 128GB gitu guys. Baterainya pun sama 5000 mAh gitu, nggak terlalu beda jauh gitu ya guys. Dan sekarang kita bakal coba cek untuk performa di atas kertas gitu ya. Ini gue udah download AnTuTu Benchmark juga seperti tadi. Versinya versi 9 dan juga versi 10. Yang mana untuk versi 10 guys, ini Doski bisa menghasilkan skor di angka 131.000 gitu. Kemudian untuk versi yang 9, ini kita cek dulu guys. Dia itu angkanya malah lebih tinggi, di angka 136.000 poin. Nah buat lo semua yang hobi main Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, ini gue akan spill sedikit untuk settingan grafisnya gitu bro. Nah ini settingannya gue mentokin ke rata kanan semua guys. Kemudian frame rate-nya ini bisa di high ya, seperti yang tadi juga. Grafisnya juga bisa di ultra gitu bro. Dari Mobile Legends kita bakal coba cek settingan di PUBG Mobile. Ini PUBG Mobile, kita masuk ke bagian setting guys seperti biasa. Habis itu gue bakal cek untuk ke grafisnya. Nah ini settingannya bukan seperti yang Technospark 20 NFC tadi ya. Untuk yang 20C ini dia smoothnya tuh bisa di medium. Kemudian balance-nya di medium, HD-nya belum kebuka guys. Gitu, cuman kalau main game tipis-tipis ini mah masih oke-oke aja gitu lah ya. Nah itu dia tadi untuk settingan grafisnya guys di Mobile Legends dan PUBG. Buat lo semua yang pengen tahu untuk masalah pengecasannya, sebenarnya untuk kepala chargernya juga dapat sama-sama 18 watt gitu guys. Nah ini gue bakal sajikan juga hasil pengecasan dari si Technospark 20C bro. Jadi guys kesimpulannya nih ya, buat lo semua yang lagi nyari sebuah handphone dengan kemampuan kamera yang cukup baik gitu ya, tapi bisa dipakai buat ngegame dengan budget gak sampai 2 jutaan, alias Rp1.749.000 aja bro. Sementara buat lo nih yang mungkin punya budget yang lebih minim di angka 1 juta kurang, gue rasa Technospark 20C jelas adalah salah satu pilihan terbaik di harga segitu bro. Ya daripada lo beli handphone second ya kan, mending ambil handphone yang baru guys. Apalagi lu bisa dapat promo nih guys, khusus di tanggal 3 Januari besok dari jam 12 siang sampai jam 12 malam nih. Dari harga Rp1.299.000 jadi cuma Rp999.000 aja guys, eksklusif di Shopee nih bro. Tapi balik lagi ya, semua pilihan itu memang tergantung kalian. Kira-kira mau pilih yang mana. But at least semoga video ini ngebantu guys untuk lo memilih handphone yang terbaik versi lo sendiri. Kurang lebih seperti itu, unboxing kita dan juga review. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.